Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa wada'na bi dukhulil jannati daris salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam al-hadi ila tariqin najahi wa tamam wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi fil alam. Amma ba'du. Sanabal mufakhimin, seluruh pengurus takmir Masjid Rahmat dan seluruh jamaah pengajian rutin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya mujibas sa'ilin. Wa ayyahdhara lan jento wedi sapa man fitidai amrihi ing dalem kawitane perkarane man minal istighali saking sibuk fil ikhtilafi ing dalem permasalahan khilaf bainal ulama'i antarane para ulama wa bainan nasi lan antarane para manusa mutlakon hale mutlak fil aqliyati ing dalem ilmu kang bangsa akal wasam'iyati lan ilmu kang bangsa pingrungu saking syarak. Fa innahu krana sak temen al istighal fil ikhtilaf iku yuhayyiru bingungake apa al istighal adzihna ing ati wa yudhishu lan tegese bingungake apa istighal al aqla ing akal. Bal yudkinu baleng ngukuhake sapa man awalan ing dalem kawitane kitaban ing kitab wahidan kang siji fi fannin ing dalem bidang studi cara sakniki maknane ngoten wahidin kang siji. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang belajar, orang yang ngaji. Pertama adalah bagaimana orang yang mempelajari ilmu itu menjaga dirinya ketika masih dalam tahap permulaan, masih dalam tahap awal, ilmunya masih belum begitu banyak, maka jangan sampai orang-orang yang masih dalam tahap awal atau permulaan belajar ini mencoba untuk sibuk mencari-cari pendapat-pendapat yang terjadi perbedaan di antara para ulama. Jadi kita yang masih awam itu tidak perlu mempelajari khilaf para ulama, tidak perlu, karena memang di dalam ilmu syariah, ilmu tauhid, semua ilmu yang dipelajari, yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah itu sejatinya kalau kita pelajari terus pasti banyak khilaf, pasti banyak perbedaan. Belajar fikih utamanya banyak sekali perbedaan. Belajar tauhid juga sama. Sampai pada belajar tafsir pun banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Tiang-tiang awam kados awak ini ndak usah memperdalam perbedaan pendapat. Kenapa? Ndadekno bingung. Iki kok ngene sing bener ndi? Malah ndadekno bingung. Khilaf, masalah-masalah yang masih diperdebatkan para ulama itu cukup dipelajari oleh para kiai,
orang-orang yang ilmunya sudah mumpuni. Bagi orang-orang awam jangan terjun mendalami, memperdalam perbedaan para ulama, malah dadine bingung. Jadi kalau kita belajar fikih misalnya, kita tetap konsis istiqomah dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Ini kalau masih dalam tahap awal, masih dalam permulaan kita belajar. Kita satu konsentrasi pada satu mazhab saja, konsentrasi pada satu pendapat yang kita pelajari di dalam kitab yang kita kaji. Kita belajar misalnya kitab Fathul Qorib, ya sudahlah kita ikuti Fathul Qorib saja. Jangan mencari-cari khilaf dulu, karena memang itu belum kelas kita. Jadi tetap konsis dengan satu pendapat saja dulu, mengikuti pendapat yang kita kaji. Kalau misalnya ngaji Fathul Qorib ya Fathul Qorib. Kalau di dalam tauhid ya kita mengikuti pendapatnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Sudah, kita ikuti saja. Yang disampaikan kiai itu kitab apa, kita ikuti. Nggak usah membanding-bandingkan. Ini kitab ini kok ngene, sementara yang di sana kok beda. Nggak perlu kita banding-bandingkan. Karena memang perbedaan para ulama itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Semuanya benar, tidak ada yang salah dalam fikih. Tapi kalau dalam tauhid ya hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Jadi di sini diwanti-wanti kita itu oleh Mbah Hasyim Asy'ari, tidak usah sibuk mencari-cari perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Karena itu makin membuat kita bingung. Bal yudkinu awalan kita wahidan. Tapi yang terpenting pertama kali kita harus mengukuhkan, menguatkan pemahaman pada satu kitab. Kalau di Masjid Rahmat ini misalnya ada diajarkan kita fikih apa ini, ya itu aja kita pahami betul. Yang disampaikan Ustadz itu kita pahami betul. Tidak usah mencari-cari pendapat yang lain. Qala Al-Ghazali falyahdhar minhu fa inna dararahu aksaru minan naf'i bihi. Imam Ghazali sampai dawuh falyahdhar minhu, hendaklah orang-orang yang baru tahap belajar, tahap awal belajar ini benar-benar bisa menjaga dirinya. Jangan sampai terlalu dalam memahami, mencari-cari khilaf para ulama, karena itu bahaya. Fa inna dararu aksar minan naf'i. Membanding-bandingkan pendapat ulama kalau belum kelasnya itu bahaya. Akhirnya apa? Kita akan terjebak menyalahkan salah satu ulama. Iki pendapatnya kok ngene, aku luwih cocok iki salah. Lah ini loh yang dikhawatirkan Imam Ghazali. Orang itu kalau ilmunya masih rendah, masih tingkatan awam, kalau mengetahui perbedaan pendapat para ulama dan dia cocok pada satu pendapat, tidak cocok pada pendapat yang lain, akan terjerumus pada menyalahkan ulama yang pendapatnya tidak dicocoki. Iki kok ngene pendapat ora cocok kau. Satu contoh begini. Wong ini fanatik dengan mazhabnya Imam Syafi'i, sementara dia ilmunya masih tahap permulaan, belajarnya masih tahap permulaan. Ketika dia tahu pendapatnya Imam Malik dalam masalah anjing yang tidak najis, Imam Malik menyatakan anjing itu selain air liur dan selain mulutnya anjing itu tidak najis, bulu tidak najis itu bulunya. Tapi Imam Syafi'i mutlak najis. Orang yang dalam tahap belajar seperti ini, kok misalnya dia banding-bandingkan pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia akan terjebak pada menyalahkan salah satu imam. Nek cocok Imam Syafi'i, dia akan menyalahkan Imam Malik. Imam Malik ini maksudnya piye? Wong anjing kok dianggap tidak najis, kok hanya air liurnya, hanya monconge mulut tok.
akan terjebak seperti itu, karena belum ngerti dasar yang dipakai oleh para ulama. Hikmah khilaf itu belum tahu, sehingga terjebak saling menyalahkan. Makanya itu untuk tingkatan orang-orang awam seperti kita, janganlah kita ngurusi perbedaan pendapat para ulama, tidak perlu. Kalau kita ngerti, kita harus punya keyakinan semua pendapat ulama itu benar, tidak ada yang salah dalam masalah fikih ini. Fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu dhinnahu. Karena kalau kita disibukkan dengan mempelajari perbedaan pendapat para ulama, maka itu menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita. Lebih baik kita fokus pada satu pendapat saja, kita pahami betul. Kalau kita ikut mazhabnya Syafi'i, ya fokus pada mazhabnya Imam Syafi'i saja, sementara jangan noleh-noleh yang lain. Itu ada ada bagiannya sendiri. Bagian sing mengkaji perbandingan mazhab itu ada sendiri. Siapa? Para kiai, para ulama yang memang memiliki kompetensi di dalam mempelajari fikih. Kita orang awam cukup ikut satu pendapat saja, ndak usah bingung-bingung ya. Nek ngerti kakean pendapat tambah bingung. Wa amma idzan taha wa ta'akkadat ma'rifatu fal aula alla yada'a fannan minal ulumi syar'iyyah illa nadhara fihi fa inna sa'idahu al-qadru wa tulul umri ala tariqati fihi wa illa kana qad istafadda minhu ma yatakhallasu an urwatil jahli bidzalikal ilmi. Kemudian yang paling baik bagi orang yang dalam tahap awal belajar itu tidak meninggalkan satu bidang studi, atau kalau di dalam istilah Arab, dalam kitab namanya fan itu bidang studi. Kalau kita mempelajari bidang studi fikih misalnya, ngaji fikih, sebelum faham betul jangan beralih ke yang lain. Itu konsep belajar menurut Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kita mempelajari satu masalah, sebelum kita paham betul jangan beralih ke yang lain. Kalau kita belajar fikih kitab Fathul Qorib misalnya, sebelum paham betul jangan beralih ke yang lain. Sama dengan kita mempelajari Al-Quran. Orang ngapal Al-Quran itu sebelum apal betul, apalannya kuat betul, tidak akan berpindah ke ayat yang lain. Urung ngapal tenanan juz amma, wis ngapal juz yang lainnya. Ini sama dalam teknis menghafalkan Al-Quran kan, ya gitu. Pelajaran-pelajaran yang lain juga gitu. Nek mempelajari satu pelajaran kita belum paham betul, jangan beralih belajar ke yang lain. Difahami lagi ini. Makanya kalau dalam kitab ta'lim itu sampai dikatakan minggu pertama kita mempelajari satu kitab, satu fan, satu bidang studi, itu terus kita takror, kita pelajari berulang-ulang, kita baca berulang-ulang sampai paham. Sebab kadang-kadang pemahaman itu, ya, yang sering terjadi, pemahaman itu tidak cukup dibaca sekali dua kali. Memahami satu masalah di dalam kitab, di dalam buku, itu tidak cukup kita baca sekali, dua kali, tiga kali, tapi perlu kita baca terus. Jadi memahami masalah itu kadang-kadang sampai 10 kali baru paham. Itu biasa, apalagi masalah-masalah yang sulit, ya. Jadi sampai kuat pemahaman kita terhadap
bidang studi atau pelajaran yang kita pelajari, baru setelah itu kita berpindah ke yang lain. Kalau tidak demikian kita akan terjebak pada kebodohan terus. Orang ngerti terus, wong urung paham tenanan wis pindah ke gini kitab yang lain yang lebih besar. Kalau ilmu nahwu ada jurumiyah, jurumiyah difahami betul. Nek jurumiyah belum paham, jangan belajar Imriti dulu. Runtutannya seperti itu. Kalau ilmu nahwu ada jurumiyah, ada Imriti, ada alfiyah. Jurumiyah pahami dulu, setelah paham baru melangkah ke Imriti, memahami dan menghafalkan Imriti. Imriti belum paham, jangan beralih ke alfiyah, karena tingkatannya semakin sulit. Sebelum yang mudah kita pahami, jangan beralih ke yang lebih sulit lagi, tambah tidak paham. Jadi konsep belajar, tata cara belajar, bagaimana kita bisa benar-benar memahami satu ilmu itu. Satu, harus konsentrasi pada satu kitab, satu pelajaran dulu, difahami betul. Yang kedua, jangan beralih ke kitab yang lain sebelum kitab yang kita pelajari itu kita pahami. Kemudian warabi'u ayyusakhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi. Orang yang belajar, orang yang ngaji apa saja, jangan dulu menghafalkan sebelum apa yang dibaca itu sudah ditasghih oleh gurunya. Ini biasanya dipraktekkan dalam tahfidzul Quran. Orang ngapalkan Quran itu bin nazar dulu, tidak langsung ngapal. Bacaannya ditasghihkan tuh wis bener apa enggak? Kalau belum bener jangan ngapal no, ojo ngapal no sih. Di pondok-pondok tahfidzul Quran itu seperti itu. Jadi disuruh nazar bin nazar dulu, baca Quran bin nazar dulu, ditasghih supaya bener tajwidnya, makhrajnya. Kalau sudah benar ditasghihkan ke kiainya, dicek sama kiainya, dites sama kiainya, nek bacaannya benar, baru bisa menghafalkan. Itu tidak hanya ada pada dalam Al-Quran, tapi pada yang lain juga demikian. Hadis juga sama. Jangan menghafalkan hadis sebelum bacaan pemahaman kita terhadap satu hadis itu benar, ditasghihkan kepada gurunya. Jadi ayyusakhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan, dengan tasghih yang bagus, yaitu ya tasghih dari guru, disetorkan gurunya dulu. Kalau mau ngapalkan Quran, kiai ini gimana, sudah bagus apa belum, dites dulu sama kiainya. Nek bacaannya sudah bagus, baru boleh menghafalkan. Wala yafadu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif. Jangan sampai kita menghafalkan sesuatu sebelum mentasghihkan kepada guru kita atau kepada kiai kita, karena itu akan menjerumuskan kita merubah lafaz-lafaz yang kita apalkan. Ini penerapan ini yang biasanya ya untuk menghafalkan Al-Quran itu. Ojo ngapal Al-Quran tenanan, ojo ngapal Al-Quran sebelum bacaannya benar. Sebab kalau bacaan belum benar kok wis wani ngapal Al-Quran, akan terjebak pada perubahan, ngerubah lafaz-lafaz yang ada dalam ayat, dan itu bahaya. Misalnya baca Fatihah saja ya, Fatihah kalau bacaannya tidak benar itu sudah merubah makna yang ada dalam Al-Quran. Walau dot dibaca dal itu aja, walad dalin itu kan sudah salah, maknanya sudah berbeda. Nah, dalin itu yang menunjukkan, dolin yang sesat. Jadi kudu bener pak, ucapannya itu bener. Kalau ucapan wis bener lagi
dihafalkan, baru dihafalkan. Nek lafate wis salah dihafalkan, selamanya dia akan salah. Walad dalin, ngapane walad dalin? Yang dihafalkan ya walad dalin, tidak walad dalin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bacaan salah, iyyaka na'budu wa iya tanpa tasdid, belum distahsihkan kok dia sudah menghafalkan, akhirnya hafalannya juga salah. Selamanya dia akan mengatakan iyyaka na'budu. Di satu daerah itu ada orang itu karena sudah kebiasaan, wis kadung apal, wis kadung kulino, mungkin dulu ndak ditasihkan, salah terus. Mustaqim dibaca mustaqim, itu ada itu. Saya itu kalau makmum, pernah saya makmum di satu masjid, imamnya seperti itu, ihdinas shiratal mustaqim loh. Ini karena sudah kebiasaan, dulu ndak ditasihkan, wis kadung dihafalno, akan dia seperti itu terus, ucapannya seperti terus, mustaqim. Ini kan terjebak pada kesalahan terus menerus, bahaya. Makanya saat durungnya hafal apapun itu, tidak hanya Quran, harus kita tasihkan terlebih dahulu. Wa ayyubakkira sama wa ayyubakkira lisama'il ilmi la siyamal hadis wala yuhmilul istighala bihi wa bi ulumihi wan nadhar fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi. Kemudian tiang sing ngaos, tiang sing ngaji niku ayyubakkira lisama'il ilmi. Ayyubakkira niku isu-isuan, maksudnya ngawali sebisa mungkin, sedini mungkin belajar untuk mendengarkan ilmu. Contohnya jenengan ngeten niki, subuh-subuh ke Masjid Rahmat jamaah ngaji. Jadi sebisa mungkin, sedini mungkin kita itu terus untuk belajar dan mendengarkan ilmu. La siyamal hadis, utamanya hadis. Jadi setelah kita mempelajari Al-Quran, jangan lupa mempelajari hadis, ngaji hadis. Kalau di Masjid Rahmat ini ada pengajian hadis ya, seperti ada pengajian hadisnya, wonten ya Pak, ada. Hadis itu penting. Jadi orang ini belajar Quran ya ada. Kalau sini ada tafsir Yasin, Gus Marom, ada kitab fikihnya siapa Ustadz Ghalib, Takriyatus Sadidah itu. Kemudian ada kitab hadisnya, hadisnya apa? Mukhtarul Hadis. Nah ini, jadi jangan sampai kita tidak ngaji hadis. Karena apa? Hadis itu dawuh Kanjeng Nabi. Kita harus tahu dawuh-dawuhnya Rasulullah itu kayak apa. Dan itu sangat lengkap. Hadis itu banyak sekali. Ada hadis yang berkaitan dengan masalah hukum, ada hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak, ada hadis yang berkaitan dengan masalah tauhid, dan lain macam sebagainya. Perlu kita pelajari, perlu kita kaji, perlu kita dengarkan pengajian-pengajian tentang hadis. Ini penting. Wala yumhilu al istighal bihi bi ulumi wa bi ulumihi. Jangan sampai kita cuek ya. Yumhilu cara kula cuek, cara mana sekarang? Cuek dengan masalah-masalah hadis. Kelemahan kita itu kadang-kadang kita itu terjebak dengan mempelajari fikih tapi gak ngerti dasare hadisin di. Sementara orang-orang lain, nyuwun sewu, golongan selain kita luwih seneng belajar hadis, dan itu dijadikan dasar mereka. Meskipun mereka tidak paham hadis, tapi mereka apal hadis. Itu yang kadang-kadang mereka mudah terjebak menyalahkan orang lain karena pemahaman hadisnya salah. Tidak cukup ilmu hadis, tapi dia ngapalno hadis, akhirnya tinggal ngantemi wong liya. Ngapalno hadis itu penting Pak. Hadis itu penting banget.
Tapi gitu, kudu ngerti ilmu hadis, ilmune hadis. Enek hadis itu asbabul wurudnya. Kanjeng Nabi kok dawuh kaya ngene sebabe napa? Ana sebabe ngeten niku. Belajar hadis kudu ngerti nahwu sorobe, harus paham nahwu sorobe nek memahami hadis. Lah awak-awak ngeten niki nderek kiai mawon, dalam memahami hadis nderek kiai mawon. Kita belajar Fathul Qorib, perlu kita tahu dasarnya hadisnya mana. Tetapi yang jelas yang ada dalam Fathul Qorib, dalam kitab fikih, dalam tauhid yang diajarkan di masjid-masjid, di pondok-pondok pesantren, di madrasah, itu ada dasar hadisnya semuanya, bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Jadi kita harus yakin itu ada hadisnya. Meskipun kita belum hafal hadisnya, tapi harus yakin bahwa apa yang diajarkan kiai, kitab-kitab itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Memahami hadis, memahami Quran angel. Makanya kalau kita hafal hadis, jangan langsung kita gunakan sebagai dasar hukum, tapi harus kita kita cocokkan dengan kitab-kitab yang sudah dipelajari di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah. Pas ndak? Kadang-kadang hadis itu ada yang sudah dinasah, direvisi, ada. Ono ilmune, belajar hadis itu ada ilmunya. Lah, belajar ilmu hadis semacam ini fardu kifayah. Harus ada orang-orang yang benar-benar memahami hadis, ahli hadis harus ada. Ono sing ahli fikih, ono sing ahli hadis, ono sing ahli tafsir, itu harus ada. Nek satu orang harus memahami semuanya sulit. Yo ahli hadis, yo ahli tafsir, yo ahli fikih, yo ahli tasawuf, ini jarang. Kalau ada memang luar biasa. Nah, Mbah Hasim itu mengumpulkan itu semua. Mbah Hasim Asy'ari itu luar biasa beliau ini. Beliau yo ahli hadis, ahli tafsir, juga ahli fikih, yo ahli tasawuf. Itu Mbah Hasim. Ya, kiai-kiai dulu itu seperti itu. Syekh Nawawi Banten juga sama, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Nah, sekarang ini sulit kita mencari orang-orang yang ilmunya komplit kayak gitu. Yo ahli hadis, yo ahli tafsir, yo ahli tasawuf, ahli tauhid, ini jarang. Yang ada itu biasanya nek fikih ya monoton fikih keahliannya, nek tauhid ya monoton tauhid, nek tasawuf ya monoton tasawuf. Biasanya seperti itu yang banyak terjadi ya gitu. Tapi bagaimanapun juga belajar hadis meskipun tidak begitu detail ini penting. Kita harus tahu dawuh-dawuhnya Rasulullah, utamanya dalam hal akhlak, dalam hal akhlakul karimah, ini yang terpenting. Dalam hal ibadah, kalau dalam hukum, dalam fikih itu sudah dikaji oleh para ulama dan dikonsep di dalam kitab-kitab fikih. Itu hasil pemahaman para ulama dari hadisnya Rasulullah, lahir kitab-kitab fikih seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan lain macam sebagainya. Itu dipahami dari hadis Rasulullah oleh para ulama yang memang mereka ahli di dalam memahami hadis. Awak-awak niki namung cukup mirengake mawon, kalau bisa ya menghafalkan, sing penting ngerti dasare ngoten mawon. Karena kita belum punya kapasitas untuk itu dan punya keyakinan bahwa semua yang diajarkan para ulama tidak menyimpang dari hadis. Semua kitab-kitab yang dikarang para ulama tidak menyimpang dari hadis. Harus punya keyakinan seperti itu supaya kita tidak terjebak menyalahkan para kiai, menyalahkan para ulama. Itu aja, mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, diri kita dan seluruh zuriyah kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang solehah. Amin Allahumma amin. Ala niyatis solehah wa alamana wa bisalafus soleh wa liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.